Request film Weapons kabulin kak. Oke, karena saya sangat cinta AdSense, maksud saya penonton saya. Kali ini saya akan menemani makan malam kalian dengan asupan film horor bergizi termantul tahun 2025 tentang misteri hilangnya anak-anak secara misterius. Dan bagongnya lagi, film ini terinspirasi dari kisah nyata. Penasaran? Tanpa banyak fafifu, kencangkan sabuk pengaman kalian dan mari kita mulai. Cerita diawali dengan diperlihatkannya kegiatan para murid yang akan bersekolah. Di saat itu pula, seorang guru baru bernama Justin akan mengajar di kelas 5 SD. Namun baru beberapa hari mengajar, di hari itu Justin pun heran saat melihat kelasnya kosong melompong dan hanya menyisakan satu murid saja yang bernama Alex. Sementara 17 murid lain minggat tanpa ada keterangan yang jelas. And do you know why? He was the only one there. Keesokan harinya, para orang tua yang anaknya hilang tadi mulai melaporkan kejadian aneh tersebut pada kepolisian. Tanpa banyak omong seperti polisi Konoha, tim kepolisian di sana auto melakukan pencarian. Meskipun hasilnya nihil, akan tetapi ada sedikit petunjuk di mana kamera pengawas di setiap rumah berhasil mendeteksi para bocil kematian ini ternyata sama-sama menghilang pada jam 2 dini hari sambil berlari, tapi tidak tahu kemana. Lalu film pun dimulai. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah beserta tim kepolisian melakukan rapat dengan para orang tua. Lantaran mereka menganggap pihak sekolah tidak becus menangani kasus ini, para orang tua itu mempertanyakan, kenapa teh hanya 17 murid yang hilang? Dan kenapa hanya murid dari kelas Ibu Justin saja? Murid dari kelas lain aman-aman aja tuh. Pokoknya nggak mau tahu. Justin harus melakukan klarifikasi, karena mereka menganggap bahwa Justin adalah dalang dari hilangnya para murid. Pada saat Justin berusaha menjelaskan, para orang tua malah menganggap ia menyembunyikan sesuatu. Di tengah kericuhan, Pak Kepala Sekolah bernama Markus berusaha meredam amukan massa dan meminta Justin untuk segera pulang. I just want to say how very sorry I am for. Setibanya di rumah, bisa kita lihat bahwa Justin mulai mengalami parno akut lantaran takut dihakimi. Tak hanya itu, pada saat malam semakin larut, Justin kembali dibuat panik saat mendengar suara bel yang berbunyi. Justin yang muak berniat untuk menghadapinya dan... tidak ada siapa-siapa. Keesokan pagi, saat Justin ingin pergi, ia terkejut karena mobil kreditnya dicoret-coret dengan tulisan witch alias penyihir. Ketika Justin sedang membuat laporan, ia secara tidak sengaja bertatap mata dengan Paul, teman lamanya yang juga bekerja di kepolisian. Malam hari itu, Justin bertemu dengan Paul di bar untuk curhat perihal masalahnya. Sampai sini, kita akan mengetahui bahwa Justin nyatanya tidak setegar itu, namun ia tidak ingin dikasihani. Merasa tidak baik-baik saja, Justin pun meminta Paul untuk menemani dia minum. Dan yap, sudah bisa kita tebak, endingnya mereka akan ski di papap sampai pagi. Keesokan hari, saat mengantar Paul ke kantornya, Justin bertanya apakah Paul mau menemaninya menyelidiki kasus tersebut secara mandiri, karena nampaknya pihak kepolisian kurang agresif hingga belum menemukan titik terang sampai sekarang. Namun Paul menolak lantaran usulan Justin tersebut melanggar prosedur dan berkata bahwa Justin harus tenang, toh pihak kepolisian masih tetap mengusutnya sampai sekarang. Hari itu juga, Justin mendapat berita dari Pak Markus bahwa ia akan dinonaktifkan sementara sebagai guru sampai situasinya kondusif. Pak Markus pun meminta Justin tidak berinteraksi dengan siapapun, utamanya anak-anak di sekolah, karena para orang tua telah mencurigai Justin sebagai pelaku. Markus berjanji akan mempekerjakan Justin kembali jika masalah ini selesai. You have to realize you aren't a parent, you're a teacher. It's just we're the only ones left. Karena Justin ini tipikal guru yang sebenarnya penuh empati, rasa penasaran dan masih berjiwa muda, jelas saja Justin tidak bisa tinggal diam. Ia lantas berusaha mencari informasi pada satu-satunya murid di kelasnya yang tidak hilang bernama Alex. Dengan bodohnya, dia membuntuti Alex ke rumah. Namun pada saat sampai sana dan hendak bertemu dengan orang tua Alex, Justin pun dibuat keheranan karena rumah itu sangat sepi hingga tidak ada yang membalas salamnya. Tak cuma itu, Justin
semakin gagal paham ketika melihat jendela rumah Alex ditutupi dengan koran. Ketika Justin mencoba mengintip, tiba-tiba Justin kaget melihat orang tua Alex duduk termenung di ruang tamu dengan situasi yang sangat gelap. Di malam hari, Justin yang tidur mengalami mimpi buruk tentang Alex dan murid-muridnya. Sontak, ia terbangun dan saat hendak kembali tidur, Justin mendengar suara aneh dari plafon rumahnya. Ketika dilihat, itu adalah sosok mengerikan yang menempel di plafon. Keesokan paginya, Justin mencoba menyapa Alex saat pulang sekolah. Niatnya sih menghibur Alex dan menanyakan informasi tentang teman-temannya yang hilang. Akan tetapi, Alex yang ketakutan langsung pergi begitu saja. Dirasa Alex menyembunyikan sesuatu, Justin berniat mengintainya dari dalam mobil. Akan tetapi, lantaran kelelahan, Justin malah tidur di dalam mobil hingga suatu hal yang mengerikan terjadi lagi. Asli, ini bikin merinding sih. Seseorang dari dalam rumah Alex yang entah siapa itu berhasil memotong rambut Justin. Lanjut, scene beralih pada seorang pria bernama Archer, di mana ia merupakan ayah dari salah satu anak hilang bernama Matteo. Archer pun termasuk salah satu orang tua yang menaruh curiga keras kepada Justin di awal film tadi. Setelah mengecek rekaman CCTV, Archer bergegas pergi ke Polsek untuk menanyakan perkembangan pencarian putranya. Setibanya di sana, Archer diberitahu bahwa kepolisian belum mendapatkan titik terang dari masalah ini. Hal tersebut jelas membuat Archer kecewa, apalagi saat Kapolsek memintanya untuk bersabar. Tengah malam, Archer yang tertidur bermimpi. Entah ini yang dinamakan kuatnya firasat orang tua atau bukan, di situ ia mendengar suara Matteo dan melihatnya berlari. Archer yang khawatir langsung mengikutinya hingga ia menemukan sebuah rumah misterius dengan pintu yang terbuka. Setelah ditemukan, ia bertanya pada Matteo, "Nak, kemana saja kamu? Bapak sudah lama mencarimu dan sangat mencintaimu. Akan tetapi..." I love you so much. Ya, betapa syoknya Archer saat mendapat penampakan mengerikan, namun semua itu hanya mimpi. Beberapa hari kemudian, Archer mempunyai ide untuk meneliti rute pelarian Matteo dengan mencocokkannya dengan peta komplek. Setelah membuat garis awal, Archer menemui beberapa orang tua dari anak yang hilang untuk berdiskusi dan melihat rekaman CCTV milik mereka guna meneliti arah pergerakan anak-anak. Siapa tahu mereka pergi ke titik yang sama. Di tengah penelitian, ia melihat mobil Justin yang mampir ke SPBU dan berniat menemuinya terlebih dahulu. Sewaktu Archer membahas bahwa seluruh orang tua menuduh Justin sebagai pelaku penculikan, cekcok hebat pun tak terhindarkan. Tapi tiba-tiba entah apa yang sebenarnya terjadi, Pak Markus menyerang mereka berdua secara brutal. Selanjutnya, diperlihatkan seorang berandalan sekaligus pecandu narkoboy bernama James. Di situ, James sedang menelepon temannya dan berkata, "Bro, pinjam dulu 100. Namun jelas, in this economy, temannya tidak akan memberikan pinjaman. Lalu karena kepepet, James akhirnya bermaksud mencuri. Sialnya, James malah terciduk oleh Paul yang sedang berpatroli. Singkat cerita, James pun tertangkap. Alih-alih mengaku, James justru berkata kalau ia adalah pegawai di tempat tersebut, tapi dia tidak bisa masuk karena kuncinya ketinggalan. Jelas saja Paul tidak percaya, lalu melakukan penggeledahan. Iya,
Jari Paul tertusuk jarum di pakaian James. Sampai sini, kita akan paham bahwa Paul ini mengidap semacam OCD, anxiety atau penyakit yang membuat dia parno dengan kehigienisan. Sehingga saking cemasnya, ia menggaplok James sampai pingsan. Ketika ia hendak mengobati lukanya, Paul teringat bahwa pemukulan yang ia lakukan tadi pasti tertangkap CCTV mobil patroli. Ia lantas mencabut kabel CCTV-nya dan berusaha membangunkan James. Di situ, Paul meminta James untuk melupakan kejadian hari ini dan sebagai gantinya, ia akan membebaskan James. Setelah James bebas, ia melihat sebuah rumah yang tampak tidak berpenghuni. Dan seperti yang kalian lihat, rumah ini adalah rumah si bocil Alex. Dengan skill maling, James berhasil memasuki rumah Alex. Tak ingin membuang waktu, James langsung beraksi. Saat sedang melancarkan aksinya, tanpa diduga, I'm sorry. aksinya itu ketahuan oleh orang tua Alex. Tetapi James heran karena mereka tidak bereaksi sedikit pun, semacam kayak boneka manekin gitu. Merasa aman, James melanjutkan aksi pencuriannya. Selesai menggeledah dapur, James menuju ke arah basement karena mungkin di sana akan ada barang berharga. Saat ia mengeceknya, James dibuat terkejut saat melihat banyak sekali bocil nampak sedang berdiam diri. Dirasa ada yang tidak beres, James berniat untuk kabur. Tapi tiba-tiba, Sorry. What the fuck? ya, James pun mendapat kejutan dari orang tua Alex. Untungnya, ia berhasil keluar dari rumah itu dan menjual barangnya di Pegadaian. Pucuk dicinta, rezeki pun tiba. James tak sengaja melihat poster anak-anak yang hilang, di mana siapa saja yang menemukannya akan mendapat imbalan besar. Sontak, ia teringat bahwa anak-anak di poster tersebut sama dengan anak-anak yang dilihatnya di basement. Sesaat kemudian, James menelepon kepolisian jika ia menemukan belasan anak yang hilang di dalam basement. Lantas, tim kepolisian meminta James untuk datang langsung ke polsek. Belum sampai ke kantor polisi, Paul melihat James dan menganggap bahwa James akan melaporkan pemukulan yang ia lakukan. Dan lantaran salah paham, Paul langsung mengejar James. James pun lari tunggang langgang ke kemahnya. Namun ia dibuat panik saat merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Lalu ini yang terjadi. Betapa syoknya James saat ia melihat sosok nenek-nenek dengan senyum creepy mengawasinya dari tengah hutan. Belum selesai dikejar polisi, ia pun harus dikejar jurik. Tidak sampai situ, ia juga mendengar suara yang mendekat ke tendanya. Dan itu adalah Paul yang hendak menangkapnya. Lantaran kaget, James langsung menusuk Paul dengan jarum dan mengatakan bahwa James hanya ingin melaporkan bahwa ia mengetahui lokasi hilangnya bocil-bocil. Walau sempat marah karena jijik lagi-lagi kena tusuk, Paul meminta James untuk mengantarkannya ke rumah tersebut. Lalu setibanya di sana, Paul berkata, "Udah, kamu di mobil aja, tapi jangan kabur lagi ya." Anehnya, hingga malam tiba Paul tidak kunjung datang. Lalu hal yang menyeramkan terjadi. Get the fuck off me! Get the fuck off me! Hey, help me! Kemudian kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Capsek Marcus sebelum menjadi beringas dan menyerang Justin di pom bensin. Kala itu, Marcus berniat memanggil orang tua Alex untuk berdiskusi mengenai adanya keluhan yang dilayangkan kepada keluarga Alex. Ketika asistennya mengabarkan bahwa keluarga Alex sudah tiba, sontak Marcus pun kaget saat yang datang justru nenek-nenek dengan dandanan mirip badut perempatan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai bibi Alex bernama Gladys. Gladys mengatakan bahwa orang tua Alex tidak bisa datang karena sakit keras. Jadi sudahlah, tidak perlu bertemu dengan mereka. Sampaikan saja semua keluhannya kepada saya. Got on the Oregon Trail. What is it? Tuberculosis? Sayangnya, Bapak Marcus ini tidak mau bercerita jika tidak dengan orang tua Alex langsung. Di sore harinya,
Marcus heran saat Bibi Gladys tiba-tiba datang ke rumahnya. Gladys beralasan bahwa ia barusan digoda oleh beberapa berondong. Melihat Gladys yang panik, pacar Marcus bernama Terry langsung mengajak Gladys untuk masuk. Setibanya di dapur, tiba-tiba Gladys meminta semangkuk air, bukan segelas lur, tapi semangkuk. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Gladys berkata jika ia akan memberikan sebuah pertunjukan. Marcus pun kaget saat melihat pita miliknya berada di tangan Gladys. Setelah mendapatkan rambut Terry juga, Gladys pun berniat melakukan ini. Ya, sampai sini kita akan dibuat paham saudara-saudara bahwa Gladys adalah seorang dukun sesat yang mampu mengendalikan orang dan menjadikannya senjata untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Usai aksi penyerangan itu, kini nenek Gladys mengganti rambut di batang pohonnya dengan rambut Terry menjadi rambut Justin, sehingga Marcus akan menghabisi Justin sebagai target selanjutnya. Cerita kembali kepada Justin yang masih dikejar oleh Marcus. Tak diduga, Archer berusaha melindungi Justin yang menjadi sasaran utama, sehingga ia mampu kabur dari lokasi tersebut. Tak menyerah dengan gaya lari ala Naruto, Marcus bergegas mengikutinya, akan tetapi seketika Marcus tertabrak mobil dan tewas di tempat. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, Archer pun meminta maaf karena selama ini ia dan para warga telah menuduh Justin sebagai pelaku penculikan. Namun kini, ia mulai menemui titik terang karena cara berlari Marcus persis sama seperti anak-anak yang hilang. Di dalam mobil, Archer langsung menunjukkan peta hasil investigasi yang ia lakukan, di mana garis-garis yang ia buat menunjukkan sebuah titik di ujung komplek. Melihat hal itu, Justin mengatakan bahwa di ujung komplek itu ada rumah Alex, yaitu satu-satunya murid yang tidak hilang. Dan kini, kita akan diperlihatkan kronologi hilangnya para murid Justin di malam tersebut. Ketika itu, Alex dan para murid terlihat mengikuti pelajaran dari Justin seperti biasanya. Akan tetapi, Alex yang cupu selalu mendapatkan pembulian dari temannya yang bernama Matteo. Sepulang sekolah, Alex lalu dijemput oleh ayahnya. Hingga di tengah perjalanan, si ayah berkata jika mulai malam ini, bibinya Gladys akan tinggal di rumah mereka karena kesehatannya mulai menurun. Alex pun bertanya, seperti apa sih bibi Gladys itu? Tapi ayahnya pun tidak tahu karena mereka tidak pernah bertemu. Ayahnya pun berani bertaruh kalau ibu dari Alex sendiri juga tidak terlalu mengenal saudaranya itu. Tapi yang jelas, karena mereka menganut prinsip keluarga itu penting, maka mereka harus mau membantu. Keesokan harinya, Alex yang terbangun langsung heran saat mendengar keributan orang tuanya yang sedang cekcok karena Gladys tinggal permanen di rumah mereka. Sesaat kemudian, Alex yang sedang menggosok gigi merasa penasaran dengan kondisi bibinya. Di situ, terlihat bahwa bibi Gladys mengalami sakit parah dan hanya bisa rebahan. Sampai saat pulang sekolah, Alex dibuat heran lagi karena sang ayah tidak menjemputnya. Dengan terpaksa, ia pun pulang sendiri. Setibanya di rumah, Alex bingung melihat kedua orang tuanya mematung di meja makan, sementara Gladys nampak segar bugar. Keesokan hari, Alex syok parah saat melihat orang tuanya masih tidak berpindah posisi sejak kemarin. Lantas Gladys mempersilahkan Alex untuk duduk karena ia akan memperlihatkan sesuatu. Watch. Di situ Alex menyadari bahwa orang tuanya telah disantet oleh bibi Gladys. Alex yang kena mental pun diancam untuk mematuhi semua perkataannya, karena jika tidak, ia tidak akan segan untuk menyakiti kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Alex yang tak bisa melawan hanya bisa menurut. Singkat cerita,
Seminggu kemudian Alex kaget saat dipanggil oleh bibinya yang telah berubah menjadi wanita tua pesakitan lagi. Sambil mengancam, Gladys meminta Alex untuk mengambil barang-barang milik semua temannya agar Gladys bisa sembuh, dan Alex pun melakukannya. Di jam 2 pagi, Alex terbangun karena mendengar sesuatu dari ruang keluarga. Dan ternyata itu adalah Gladys yang sedang melakukan ritual dengan menggunakan kertas nama milik teman-teman sekelas Alex. Jadi, inilah jawaban dari misteri hilangnya 17 murid, di mana mereka semua dipanggil menggunakan ilmu hitam. Beberapa bulan kemudian, Alex panik melihat mobil polisi terparkir rapi di depan rumahnya. Dan seperti yang kita tahu, mobil itu adalah milik Paul, yang tentu saja tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Lantaran situasi mulai tidak kondusif, Gladys meminta Alex untuk bersiap pindah rumah keesokan harinya. Lantas, Gladys memperingatkan Alex bahwa malam ini jangan sekali-sekali menginjak garam yang ditaburkan di lantai. Sementara itu, di malam yang sama, Archer dan Justin sedang mengintai rumah Alex. Di satu sisi, Gladys mulai membuat jebakan dengan menggunakan Paul yang telah tersihir sebagai umpan untuk mengajak Justin dan Archer masuk ke rumah. Sementara di rumah, Alex terlihat kasihan pada orang tuanya yang malah dijadikan anjing penjaga di depan kamar Gladys. Karena penasaran, Alex berniat untuk masuk ke kamar bibinya dan melanggar garam pembatas. Lalu ini yang terjadi. Ya, orang tua Alex mengamuk dan mulai mengejar Alex. Berhasil terbebas, Alex menuju ke kamar Gladys dan berniat mengambil alat ritual yang selalu digunakan oleh bibinya. Di sisi lain, Justin dan Archer yang memasuki rumah dan melanggar garam pembatas juga diserang oleh Paul dan James. Akhirnya, setelah berhasil menyelamatkan diri, Archer pun bergegas menuju ke basement, dan betapa terkejutnya dia saat melihat keberadaan anak-anak di sana. Di situ, Archer berusaha mencari keberadaan Matteo. Tetapi saat mencari, tiba-tiba Archer langsung digaplok Gladys yang juga langsung mengambil kalungnya. Kembali kepada Justin, ia pun akhirnya tertangkap oleh Archer yang kini kesurupan. Gladys pun datang dan berkata, "Sudahlah, tidak ada gunanya melarikan diri." Untungnya, di saat kepepet, Alex yang sudah hafal tentang bagaimana Gladys melakukan sihirnya, balik menjompa-jampi rambut Gladys, sehingga saat ini seluruh anak-anak di basement justru menjadi senjata makan tuan dan mengejar Gladys habis-habisan. Mamam, puas sekali saya melihat nenek satu ini dikejar menaiki gunung dan lembah. Lucu dan menyegarkan sih adegan ini. Lalu tanpa banyak cincong begitu tertangkap, Gladys tewas dengan cara dikeroyok bersama-sama sampai seluruh anggota tubuhnya habis tak bersisa. Anak-anak yang hilang tersebut akhirnya dipulangkan pada orang tuanya masing-masing. Namun, orang tua Alex menceritakan bahwa anak-anak tersebut harus menjalani pemulihan mental di RSJ selama 1 tahun sebelum akhirnya satu persatu pulih seperti sedia kala. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Jujur saja, saya tidak pernah sepuas ini melihat pembantaian di akhir cerita. Tidak lupa, pesan yang bisa kita ambil adalah jangan sekali-kali menerima orang asing di rumah. Karena siapa tempe, kebaikan kita itu bisa menjadi senjata makan tuan. Itu. Saya Agnes dan tim Alur Cerita Cabang Cikampek pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan asupan horor lainnya. Dan seperti biasa, yang mau request silahkan request di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.